Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Raffi, NIM D400 190 148, praktikan dari Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai generator. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi sebuah energi listrik. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam. Pada pembangkit listrik tenaga angin misalnya, generator bergerak karena adanya kincir yang berputar karena angin. Demikian pula pada pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi gerak dari air. Sedangkan pada pembangkit listrik, gerak dari generator didapatkan dari proses pembakaran bahan bakar. Generator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan magnet sehingga memotong garis-garis gaya magnet, maka pada ujung penghantar tersebut akan menimbulkan GGL atau garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Generator asinkron. Generator asinkron merupakan mesin listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Prinsip kerja generator asinkron adalah kebalikan dari pada saat mesin induksi bekerja sebagai motor. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan stator diberi tegangan 3 fasa sehingga akan timbul medan putar dengan kecepatan sinkron. Namun, jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Bila suatu konduktor berputar di dalam medan magnet atau kumparan stator, maka akan membangkitkan tegangan. Komponen generator asinkron. Yang pertama adalah stator. Merupakan bagian terluar dari generator yang merupakan bagian diam dan mengalirkan arus. Stator terdiri atas tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Yang kedua adalah rotor. Merupakan bagian yang bergerak pada generator. Ada dua jenis rotor yang biasanya digunakan, yaitu rotor sangkar atau squirrel cage rotor dan rotor Belitano atau wound rotor. Generator sinkron. Tegangan output dari generator sinkron adalah tegangan bolak-balik atau AC. Karena itu, generator sinkron disebut juga generator AC. Prinsip kerjanya, jika kumparan rotor yang berfungsi sebagai pembangkit kumparan medan magnet yang terletak di antara kutub magnet utara dan selatan diputar oleh tenaga air atau tenaga lainnya, maka pada kumparan motor akan timbul medan magnet atau flux yang bersifat bolak-balik atau flux putar. Flux putar ini akan memotong kumparan stator, sehingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul gaya gerak listrik karena pengaruh dari flux putar tersebut. Komponen generator sinkron. Yang pertama adalah stator, merupakan bagian terluar dari generator yang diam dan mengalirkan arus. Stator sendiri terdiri dari tumpukan laminasi inti yang memiliki alur yang menjadi tempat kumparan dililitkan yang berbentuk silindris. Kemudian ada rotor, yang merupakan bagian bergerak pada generator. Ada dua jenis rotor yang digunakan, yaitu rotor sangkar atau squirrel cage dan juga rotor Belitano atau wound rotor. Rangkaian star. Pada rangkaian star kali ini kita menggunakan beberapa komponen seperti control unit, brake unit, power supply, generator, dan sebagai bebannya kita menggunakan motor induksi. Control unit berfungsi untuk mengatur kecepatan motor dalam RPM. Power supply digunakan untuk menghasilkan arus DC sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan motor induksi pada rangkaian adalah sebagai beban. Control unit dihubungkan dengan brake unit dan juga generator. Sedangkan power supply dihubungkan dengan generator untuk suplai daya. Kemudian bagian fasa RST generator dihubungkan dengan motor induksi secara start sehingga motor dapat berputar. Rangkaian delta. Rangkaian delta kali ini masih menggunakan komponen yang sama seperti rangkaian start. Control unit dihubungkan dengan brake unit dan juga generator.
power supply dihubungkan dengan generator untuk suplai daya. Kemudian bagian fasa R, S, dan T generator dihubungkan dengan motor induksi secara delta, sehingga motor dapat berputar. Rumus perhitungan. Yang pertama, untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan NR kali P per 120. F merupakan frekuensi, NR merupakan kecepatan putar motor, P merupakan kutub. Kemudian untuk mencari arus, kita bisa menggunakan rumus I sama dengan P per akar 3 VLL kali cos pi. Contoh soal. Sebuah generator dengan hubung delta dengan tegangan eksitasi 200 volt menghasilkan daya 80 watt. Dengan putaran 1600 rpm dan juga kutub sebanyak 4, hitunglah frekuensi dan arus dengan faktor daya 0,97. Penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui tegangan adalah 200 volt, dayanya 80 watt, kecepatan motornya 1600 rpm, kemudian memiliki 4 kutub, dan cos pi bernilai 0,97. Sedangkan yang ditanya adalah frekuensi dan juga arus. Kemudian kita jawab menggunakan rumus F sama dengan NR kali P per 120 dengan memasukkan angka 1600 yaitu kecepatan motor pada NR dan 4 pada P sebagai jumlah kutub. Dan kita dapatkan 1600 kali 4 per 120 menjadi 53,33 Hz. Kemudian untuk mencari arus, kita menggunakan rumus P per akar 3 kali VLL kali cos pi. P-nya kita dapat 80 watt, dibagi akar 3 kali tegangannya 200 volt dikali cos pi yaitu 0,97 dan kita dapatkan 0,24 ampere. Penggunaan generator asinkron yaitu pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut. PLTGL menggunakan generator asinkron yang merupakan motor induksi yang diubah menjadi generator. Generator ini dipilih karena PLTGL sebagai energi alternatif tidak banyak membutuhkan perawatan seperti generator, lebih kuat, handal, harga lebih murah, dan tidak memerlukan bahan bakar saat diaplikasikan di lapangan. Tapi cukup bergantung pada sumber energi terbarukan seperti angin, air, dan lain-lain sebagai prime mover. Kemudian yang kedua, penggunaan generator sinkron, yaitu pada pembangkit listrik tenaga angin. Pada pembangkit listrik tenaga angin, kincir angin dihubungkan ke turbin generator. Ketika kincir berputar tertiup angin, turbin juga akan berputar dan menggerakkan rotor generator, sehingga dapat menghasilkan energi listrik pada kumparan jangka generator. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.